Selamat sore Pak Andri. Sore Bu Yasni. Sesuai dengan rencana kita, hari ini kita akan melaksanakan coaching, di mana saat ini Pak Andri sebagai coachnya, nanti yang sebagai coachinya adalah Bu Liza. Di kesempatan kali ini saya posisinya itu adalah sebagai pengamat. Nah, pada sesi coaching nanti itu yang akan sebelum Bapak mengcoaching Bu Liza, itu yang akan saya amati itu adalah apakah dalam sesi coaching nanti itu Bapak sudah mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta, di mana Bapak harus menyampaikan tujuan umum, kemudian mengidentifikasi, kemudian menanyakan aksi, dan juga menanyakan tentang tanggung jawab dari permasalahan yang disampaikan oleh coachee, gitu Pak ya. Nah, kemudian pada saat Bapak melaksanakan coaching nanti dengan Bu Liza, itu kompetensi coaching kita kan ada 3. Yang pertama, kompetensi coaching itu yang bisa kita kembangkan itu adalah present, artinya Bapak hadir seutuhnya untuk Bu Liza. Kemudian yang kedua, Bapak bisa menjadi pendengar aktif dan juga bisa menjadi coach yang mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di kesempatan kali ini Bapak mau mengembangkan kompetensi yang mana? Baik, terima kasih Bu Yasni. Dalam kesempatan coaching kali ini saya akan mencoba menjadi coach dengan ingin mengembangkan kompetensi. Itu kayaknya hanya 2 dulu Bu. Yang pertama adalah ingin mencoba menjadi coach yang sebagai pendengar aktif. Kemudian setelah mendengarkan secara aktif, ingin memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot buat coachingnya nanti, yaitu Bu Liza. Kayaknya dalam kesempatan ini mungkin hanya 2 kompetensi itu yang ingin saya kembangkan terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, dari 2 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, yaitu sebagai pendengar aktif dan coach yang mengajukan pertanyaan berbobot, di situ kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan ditonjolkan? Saya akan mencoba lebih spesifik itu menonjolkan pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Pada pertanyaan yang berbobot. Baik. Kalau begitu Pak, ini mungkin pertanyaan yang terakhir dari saya sebelum Bapak mengcoaching Bu Liza. Indikator apa Pak? Ya, indikator ketercapaian yang Bapak inginkan dari tujuan pengembangan coaching kita kali ini. Indikatornya ketercapaiannya, saya ingin tujuan utamanya itu bagaimana si coach ini nanti setelah dia menyampaikan suatu permasalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya berikan, kemungkinan dia bisa ibaratnya tuh dapat berpikir kembali bagaimana solusi yang ingin dia dapat dalam kegiatan coaching kali ini gitu. Solusi dari permasalahan ya solusi Pak ya. Dari permasalahan. Oke, baik. Berarti Bapak sudah tahu apa yang akan saya amati, Bapak sudah tahu juga indikator kompetensi yang ingin dikembangkan serta tujuan yang ingin dicapai, ya Pak ya. Oke, baik. Kalau begitu agar waktu kita lebih efektif, saya persilahkan Bapak mengcoaching Bu Liza untuk kesempatan kali ini dan saya mengamati. Pak? Oke, siap Bu. Silakan. Terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum Bu Liza. Waalaikumsalam Pak Andre. Selamat sore. Selamat sore Pak. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ruang coaching kita kali ini. Alhamdulillah. Baik Bu Liza, sebelum saya akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Liza, alangkah baiknya untuk yang pertama ini sesuai apa yang kita dapatkan dari ilmu kita dalam modul dalam diklat CGP ada itu tentang PSE dan KSE. Kita sudah melakukan teknik stop. Kita akan coba sebelum mengungkapkan, kita coba dulu untuk tarik nafas yang panjang, bisa hembuskan. Oke, sekali lagi hembuskan, biar nanti permasalahan atau topik yang akan kita bahas dapat kita tuntaskan dengan baik. Oke Bu Liza, saya akan langsung akan bertanya dengan Bu Liza. Pertanyaan yang pertama adalah agenda percakapan kita kali ini tentang apa nih Bu Liza, topiknya yang ingin Bu Liza ungkapkan?
Ya Pak Andre, terima kasih atas kesempatannya sharing sharing cerita ya Pak Andre ya. Iya, benar. Mudah-mudahan menemukan solusi yang tepat. Di sini saya ingin bercerita dan berkeluh kesah tentang metode pembelajaran yang ada di sekolah saya Pak Andre. Alhamdulillah saya baru pindah ini ke Kecamatan Batang Tuaka beberapa 1 tahun belakangan ini, di mana di sini metode yang digunakan oleh rekan-rekan saya di sana itu menggunakan metode yang monoton Pak Andre. Monotonnya itu seperti ini. Anak itu sehari-harinya berkecimpung hanya di buku dan LKS yang dipesan, yang dibeli gitu Pak Andre. Saya ingin merubah itu Pak Andre, boleh, maksud saya tidak menghilangkan buku, cuman ditambah dengan metode-metode yang berpihak kepada anak gitu Pak Andre. Dan mengajarkan huruf, mengajarkan angka, tidak harus menulis di kertas, tidak harus membaca buku, dan ada metode-metode lain. Saya ingin merubah pemikiran rekan-rekan saya sejawat tentang itu Pak Andre. Bagaimana bisa ide saya diterima oleh rekan-rekan sejawat. Selama ini kan tertanam di pikiran orang-orang, yang dipikirkan kalau tidak memegang pensil dan menulis di buku tidak belajar, seperti itu. Sementara kan pembelajaran untuk anak usia dini tidak seperti itu Pak Andre gitu. Pembelajaran anak usia dini kan yang penting berkesan dan bermakna di hati dia, sesuai dengan karakter anak-anak, bermain sambil belajar. Itu yang ingin saya terapkan di sekolah saya Pak Andre, dan berbagi dengan rekan-rekan teman sejawat gitu Pak Andre. Ya, baik Bu Liza, saya sudah mendengar. Ini keluh kesah tentang metode pembelajaran, di mana yang awalnya Bu Liza notabene adalah guru yang baru pindah di sekolah situ. Iya Pak Andre, betul. Yang mana guru-guru rekan kerja yang sekarang di sekolah baru itu menggunakan metodenya monoton, seperti menggunakan buku ya Bu Liza ya. Iya. Artinya tuh tidak ada variasi metode lain dalam pembelajaran. Iya. Ya, tujuan Bu Liza ini untuk bercerita kita coaching hari ini, tujuannya merubah mindset gitu. Iya. Ya, merubah mindset rekan kerja sehingga nanti ada metode-metode baru yang akan diterapkan mereka. Iya. Baik Bu Liza, saya akan bertanya, dalam situasi seperti ini, situasinya di sekolah Bu Liza seperti itu, kira-kira metode apa nanti yang akan Bu Liza ingin terapkan, ingin coba, artinya tuh coba mempraktikkan, walaupun bukan langsung nih langsung mengajak rekan kerjanya berkolaborasi, tentu dari diri Bu Liza sendiri gitu kan. Kira-kira apa dulu nih metodenya gitu, sehingga nanti dengan rekan kerja melihat cara Bu Liza menggunakan metode baru, mudah-mudahan kan tujuannya ada termotivasi nanti ya. Kira-kira metode apa tuh Bu Liza? Sudah beberapa belakangan terakhir ini saya udah mencoba nih metode dengan menggunakan media pembelajaran seperti barang-barang sisa tuh Pak Andre. Iya. Kalau di PAUD itu namanya waspat itu Pak Andre. Barang sisa yang bisa diolah, dibongkar, terus dibawa-bawa gitu. Iya. Waspat itu berupa tutup botol gitu Pak Andre, tutup botol, stick-stick sisa es krim yang bisa dimanfaatkan dan tentunya tidak berbahaya untuk anak-anak. Di situ saya menerapkan anak belajar di indikator kan Pak Andre, mengenal huruf awal gitu, untuk usia 4-6 tahun. Di situ saya menggunakan metode, saya tetap menggunakan buku,
tapi buku dengan losfat. Anak tadi saya beri kebebasan nih, boleh menggunakan buku meniru huruf A, I, U, E, O, boleh menggunakan losfat dari buku foto yang dibentuk menjadi huruf A, yang dibentuk menjadi huruf I. Seperti itu Pak Andre yang pernah saya terapkan di kelas. Bagus, berarti artinya Bu Liza sudah mencoba menerapkan metode Iya. dengan menggunakan media, Iya, ya media Media nyata, yang gitu berbeda. kan, yang konkret gitu. Sehingga anak-anak itu, saya tanya kan Bu Liza, anak-anak tertarik lebih mana Bu Liza? Dengan media konkret kah? Atau dengan menggunakan buku? karena karakter anak berbeda-beda Pak Andre ya. Yang tidak suka menulis dia lebih memilih losfat ini. Iya, Yang sukanya menulis dia memilih buku dan pensil. oke. Oke. Jadi selama ini kan kalau metodenya tanpa pilihan, kalau saya lihat dengan tidak ada pilihan hanya buku gitu. Anak-anak yang karakternya tidak ke menulisnya motor mungkin agak kurang ya Pak Andre, dia akan sekali aja menulis udah uring-uringan gitu, udah Bu capek Bu gitu, capek Bu itu ada Pak Andre. Ada yang melihat buku dan pensil aja dia udah kayak gini, udah malas gitu. Tapi alhamdulillah Pak Andre, setelah saya gunakan metode itu, anak yang tadi dengan bukunya agak sekarang dia mau menirukan gitu Pak Andre. Iya. Alhamdulillah dengan metode yang berbeda, tapi dengan tujuan pembelajaran yang sama tentunya ya Pak Andre. Oke, berarti artinya dengan adanya perubahan metode, ada juga perubahan yang terjadi di dalam kelas. Ada untuk anak-anak. Ada. Kira-kira dalam metode ini yang ingin Bu Liza terapkan, kira-kira berapa persen yang ingin Bu Liza harapkan dari metode ini keberhasilannya? Keberhasilannya Pak Andre, Yang ingin Bu Liza harapkan? maksimalnya 8 lah, kalau tidak mencapai 8, 7 lah Pak Andre. Ya, dari rentang 1 sampai Ya, 10. karena mengubah itu kan tidak semudahnya Pak Andrea. Kita, apalagi saya orang baru di sana, tentu saya mempelajari dulu Iya. lingkungan gitu Pak Andrea, menjaga juga Pak Andrea. Oke, di rentang berapa tadi Bu Liza? 7, 8 gitu Pak Andrea. 7 atau 8 Iya. ya, 7 sampai 8. Oke Bu Liza, ini metodenya saya rasa udah bagus karena ada perubahan. Cuman di sini nanti arahnya kalau saya lihat bagaimana cara Bu Liza akan berkolaborasi sama rekan teman sejawat. Kira-kira kiat-kiat apa nih yang pertama yang akan Bu Liza lakukan biar rekan sejawat itu tahu nih, oh bahwasanya ada seorang guru Bu Liza di sekolah ini menggunakan metode yang berbeda dari mereka. Apa kiat-kiat awalnya? Trik-trik awal Bu Liza. Tentunya alhamdulillah saya pernah memperagakan sekali ya Pak Andre. Orang tuh membantu gitu. Iya. Membantu, tapi mungkin kalau untuk mereka mempraktekkan mungkin agak susah ya Pak Andre, karena mereka baru nih mengenal nih metode ini. Jadi tapi kalau saya yang mempraktekkan, mereka alhamdulillah antusias tuh, rekan tuh menolong gitu. Apalagi Bu Liza yang ditolong gitu. Tapi kalau untuk mereka mempraktekkan mungkin agak kesusahan. Makanya saya kami alhamdulillah di situ ada 2 orang yang pemikiran kami sama. Ibu Sunita, di situ kami berkolaborasi nih berdua, memberi ide, memberi masukan kepada rekan-rekan yang di sana. Ini loh pembelajarannya berpihak kepada anak. Itu ada. Artinya di dalam kolaborasi ada rekan teman sejawat. Artinya ada dukungan gitu ya dari Bu Liza, ya untuk Bu Liza juga ada dukungan. Ada rekan guru yang mendukung. Berarti artinya yang kalau rekan yang lain yang belum berkolaborasi itu, kalau melihat Bu Liza mempraktekkan, membantu dan antusias, tapi untuk menerapkan belum gitu ya. Jadi saya mau tanya nih Bu Liza, kira-kira pengen Bu Liza ingin nggak rekan teman sejawat itu yang lain itu bisa menerapkan seperti Bu Liza?
sangat ingin Pak Andre, karena sangat ingin karena di sana kan mereka juga sama tugasnya seperti saya mendidik anak-anak gitu. Tentu sangat ingin sekali gitu, biar apa menjadi tujuan kami bersama itu bisa dicapai bersama kan. Kalau ingin mencapai tujuan kan tidak hanya kami berdua nih, lingkaran rekan-rekan guru harus seide, harus visi gitu Pak Andre. Sangat ingin. Ya, kalau Bu Liza sangat ingin mereka seperti Bu Liza juga ada perubahan. Kira-kira apa yang akan Bu Liza lakukan ke depannya? Biar mereka bisa seperti Bu Liza bisa menerapkan juga dalam pembelajaran mereka. Apa yang Bu Liza inginkan? Ya, atau ada sejenis ingin melakukan satu program gitu atau workshop gitu, atau saya kira-kira apa enggak di angan-angan Bu Liza dimimpikan ke depannya mau apa gitu? Yang selama ini kami lakukan kan terus melibatkan mereka nih Pak Andre. Iya. Pokoknya, tapi alhamdulillah teman itu membuka Pak Andre dengan ilmu baru. Apa yang kami dapatkan, mereka membuka, tidak tertutup. Jadi setiap kami berkolaborasi berdua, kami terus melibatkan rekan kami yang di sana, biar mereka melihat prosesnya seperti apa, sehingga nanti mereka berkeinginan, mereka ingin berubah Pak Andre, cuman mungkin belum mengerti, belum paham gitu. Oke Bu Liza, artinya sudah diajak berkolaborasi dan sudah dikasih pengetahuan kepada mereka, walaupun mereka belum paham gitu ya. Jadi kedepannya kira-kira Bu Liza nih kedepannya yang akan apa yang ingin Bu Liza lakukan kedepannya kira-kira? Kedepannya ya. Terus ini Pak Andre terus melakukan perubahan ke arah yang baik lah Pak Andre. Oke, siap. Terus melakukan perubahan ke arah yang baik, melakukan pembelajaran yang berpihak kepada anak, itu yang utama Pak Andre. Selain itu juga memberi masukan kepada rekan-rekan guru, orang tua juga, bahwa anak usia dini itu tidak harus dijejal dengan membaca a i u e o, babi bu bebo, ini budi gitu kan. Tidak harus seperti itu. Jadi orang tua juga, rekan guru juga diberi. Saya paham maksud Bu Liza, berarti kedepannya nanti bakalan ada satu sosialisasi yang akan Bu Liza rencanakan dengan rekan-rekan yang mendukung gitu kan, dengan rekan teman sejawat yang akan melibatkan juga peran orang tua di dalam itu tersebut. Berarti kedepannya seperti itu Bu Liza ya. Oke Bu Liza, satu pertanyaan terakhir dari saya untuk Bu Liza, ini yang terakhir. Satu kata untuk Bu Liza, biar nanti sosialisasinya ini berjalan dan membuahkan satu keberhasilan bagi Bu Liza. Satu kata yang ingin mencapai keberhasilan Bu Liza, satu kata silahkan Bu Liza. Yang ingin mencapai keberhasilan. Semangat mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Oke Bu Liza. Oke, selamat Bu Liza. Mudah-mudahan semangat Bu Liza tidak akan kendor mencapai satu keberhasilan Bu Liza. Amin terus. Oke. Baik Bu Liza, kayaknya hanya ini kegiatan coaching kita kali ini. Saya sudah mendengarkan Bu Liza, dan Bu Liza juga sudah apa yang Bu Liza sampaikan dapat Bu Liza ambil kesimpulannya, ke depannya ingin seperti apa gitu kan. Dan akhirnya tercipta satu ide dari Bu Liza yang ingin mencoba membuat sosialisasi yang ruang lingkupnya sampai mengenai orang tua gitu kan. Oke Bu Liza, semoga nanti ke depannya kita jadwalkan kembali, dan penjadwalan coaching kita ini setelah sosialisasi Bu Liza tercapai ya. Yang akan kita lihat nanti sampai mana pencapaian itu tersebut dalam sosialisasi tersebut Bu Liza ya. Oke Bu Liza, ini itu dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Pak Andre Iya Bu sudah Yasni. selesai melaksanakan coaching terhadap Bu Alhamdulillah. Liza ya. Ya. Seru kayaknya coaching tadi saya lihat. Baik, karena sudah selesai mengcoaching Bu Liza, itu kembali kita di sini bertukar pikiran ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Pak Andri. Pada saat coaching tadi dengan Bu Liza itu apa-apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam mengcoaching Bu Liza? Yang sudah saya lakukan yang pertama Bu, sesuai dengan kompetensi tadi, Iya. saya sudah mencoba menjadi seorang pendengar yang aktif. Mm-mm. Kemudian dari mendengarkan secara aktif keluhan-keluhan dari coach saya, Ya. saya mencoba menalarkannya sehingga menjadikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berbobot bagi seorang coach tersebut, Iya, iya. sehingga nantinya pertanyaan itu dapat dijawab seorang coach dan menjadi jawaban solusi bagi diri dia sendiri. Menjadi solusi dari Iya. masalah dia ya Pak. Oke, baik. Artinya di dalam coaching tadi Bapak sudah mencoba berusaha menerapkan kompetensi ya. Iya Bu. Oke. Yang saya amati juga demikian Pak. Saya dalam waktu Bapak mengcoaching Bu Liza, saya sudah mengamati bahwa Bapak sudah melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Liza, itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya lihat juga pada saat coaching Bapak sudah menjadi pendengar yang aktif, artinya dengan sabar Bapak mendengarkan keluh kesah Bu Liza, tidak terburu-buru untuk menjawabnya atau mengcoachingnya lagi. Iya, Bu. Nah kemudian dari cerita yang disampaikan oleh Bu Liza, saya juga sudah melihat Bapak langsung cepat menanggapi. Akhirnya muncullah pertanyaan-pertanyaan dari pernyataan-pernyataan coach. Itu saya rasa itu sangat luar biasa sekali, Bapak cepat sekali dalam menanggapi hal itu ya. Nah kalau menurut saya boleh dikatakanlah coaching yang Bapak lakukan hari ini sudah hampir sempurna gitu Kak. Mungkin karena ini baru kita lakukan, Iya, Bu. coaching yang kedua yang ketiga itu saya yakin itu sangat-sangat sempurna sekali Iya. nanti ya. Nah kemudian Pak, selain dua kompetensi yang Bapak kembangkan tadi, yang pertama tadi Bapak menggambarkan sebagai pendengar aktif, kemudian pengaju pertanyaan berbobot, kira-kira ada lagi tidak kompetensi yang ingin dikembangkan ketika nanti melakukan coaching lagi? Sebenarnya ada Bu, Iya. itu kompetensi yang pertama, yaitu menghadirkan diri seorang coach sepenuhnya untuk seorang coach gitu. Iya. Ini yang ingin saya selalu kembangkan. Mm-mm. Karena menurut saya menghadirkan seutuhnya itu saya seharusnya lebih fokus gitu. Iya. Nah, akhirnya saya untuk mengambil aman dalam coaching kali ini, saya hanya ngambil dua. Iya. Ya, yang pertama itu ya pendengar aktif dan pemberi pertanyaan yang berbobot. Iya. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya sebagai seorang coach saya akan dapat menghadirkan sebuah sosok coach yang present Iya. untuk seorang coachnya gitu. Iya. Biar coach ini nanti seolah-olah merasa coach itu berada sepenuhnya untuk dia gitu. Iya, dia Saya akan merasa juga mencoba, lebih ya. dihargai ya. Iya. Nah, oke, baik. Artinya Pak, mudah-mudahan di coaching berikutnya ketiga kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach itu dapat kita lakukan dengan baik. Ya, Pak. Siap, Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Pada sesi coaching kita kali ini kayaknya kita akhiri sampai di sini karena kita sudah melakukan peran kita sebagai coaching, sebagai coach Bu Liza dan juga saya sebagai pengamat. Mudah-mudahan hasil dari catatan refleksi kita kali ini itu menjadi perbaikan untuk kita ke depan. Oke, siap Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, Bu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Bu wabarakatuh. Yasmin. Liza. Waalaikumsalam Bu Liza. Ya, Ini di kita mau kegiatan kita kali melakukan ini coaching ya Bu dalam ya. coaching kali ini Oke. Di peran sini saya sebagai pengamat, dan Bu Yasni saya adalah ingin seorang coaching.
berdiskusi nih sedikit tentang Di mana penilaian saya coaching akan kita, Bu. bertanya Ya, kepada Bu yang Liza. saya observe di sini, apakah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur kerja, tujuan, identifikasi, rencana aksi dengan tanggung jawab, ya. Selain sesuai dengan alur Tirta, saya juga di sini melakukan pengamatan tentang kompetensi nih Bu, 3 kompetensi. Kompetensi pertama pendengar aktif, present dengan Kemudian Bu Liza ya, pertanyaan berbobot, ya Bu ya. yang Itu kedua, pengamatan yang akan saya lakukan dalam sesi coaching kita kali ini ya Bu. Oke. peran Ini kompetensi. pertanyaan selanjutnya Ibu. Kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nih dalam coaching kali ini? Dan yang ketiga Baik, Bu adalah Liza. pemberi Di sesi coaching Kalau saya kali boleh ini tahu, itu nanti saya peran berkeinginan kompetensi mengembangkan seseorang coach kompetensi itu present bisa hadir seutuhnya untuk coach C Ya. dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kompetensi yang saya kembangkan, yang ingin saya Mengajukan pertanyaan berbobot dengan present ya Bu. present dan Oke. pertanyaan berbobot Eh, yang ingin saya ini dalam kompetensi pertanyaan berbobot dan sama pertanyaan present, ya, kira-kira apa yang secara spesifik ingin dikembangkan? lebih spesifik nanti dalam kegiatan Yang ingin saya kembangkan pada saat present atau hadir seutuhnya itu adalah benar-benar saya ingin konsentrasi mencurahkan perhatian terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coach C. Ya. Kemudian ketika coach C menyampaikan permasalahan itu dari apa yang disampaikannya saya bisa menggali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh coach C. Oke. Oke, berarti yang lebih spesifik Jadi pada yang Ibu ingin gali Oke Bu Liza, itu, terus ini satu lagi pertanyaan indikator yang pencapaian lahir tadi. dari Iya. coach ya Bu ya, Iya. mendengarkan pertanyaan dari coach capai yang dalam itu yang ingin kegiatan Ibu coaching gali. Baiklah Ibu, present saya kita ingin lakukan lagi sesi coaching kita. sabar. Kita mulai sesi coaching kita antara Ibu dengan Pak Andre ya Bu. Iya. Terus saya Baik, terima kasih Bu. Saya akan mengcoaching Pak Andri. berinteraksi kita lebih banyak tentang dari jawaban-jawaban si Koci, terus kemampuan untuk hadir seutuhnya untuk si Koci ini dari kompetensi presentnya. Sedangkan dari kompetensi pertanyaan berbobotnya, saya berusaha di sini melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru dari mendengarkan jawaban si Koci, terus pertanyaan yang diajukan, pertanyaan yang saya ajukan untuk si Koci saya lakukan di saat yang tepat, Pak. Oke, banyak sekali indikator yang ingin tercapainya Bu Liza ya, Ya. dengan tujuan mudah-mudahan dapat mengembangkan si coach tersebut gitu. Oke Bu Liza, kayaknya sampai situ dulu. Saya harap mudah-mudahan dalam kegiatan coaching kali ini apa yang saya harapkan sesuai dengan apa observasi kita hari ini Bu Liza ya. Iya, Pak. Silahkan menikmati peran Bu Liza sebagai coach. Oke. Oke, Terima Bu kasih, Liza. Pak Andre. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yasni. Assalamualaikum Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Kita sharing-sharing sedikit ya Bu ya. Ini kira-kira nih saya ingin bertanya nih, Ya. apa topik atau percakapan kita kali ini nih Bu? Percakapan kita kali ini Bu, saya punya satu masalah pembelajaran di sekolah, yaitu menghadapi anak di saat saya mengajar di kelas yang suka tidur. Ya, asal saya masuk dia tidur, asal saya masuk dia tidur. Nah itu agak sedikit menjadi permasalahan saya dalam pembelajaran. Jadi permasalahan Ibu menghadapi anak yang suka tidur di dalam Iya. kelas Bu ya. Setiap pembelajaran Ibu anak murid Ibu tidur ya Bu ya. Oke.
Jadi nih Bu, apa kira-kira yang ingin Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini nanti Bu? Saya ingin dapatkan ketika saya sudah mencurahkan permasalahan saya dengan Bu Ida, saya ingin dapatkan solusi dari permasalahan saya ini, bagaimana nanti saya bisa menghadapi anak-anak yang suka tidur di dalam kelas itu, kemudian berubah ketika saya masuk dia tidak tidur lagi. Itu yang saya harapkan dari pertemuan kita kali ini. Baik, jadi harapan Ibu bagaimana anak ini nanti yang suka tidur bisa berubah ya Bu ya. Jadi sekarang situasi sekarang ini Ibu yang di dalam kelas yang Ibu hadapi dengan anak yang suka tidur tadi, bagaimana Bu situasi pembelajaran di dalam kelas itu? Tentu saja kalau di awal kita merasa kurang nyaman ketika kita menerangkan pembelajaran, kita melaksanakan pembelajaran di kelas, tiba-tiba ada yang tidur nyenyak gitu ya, tentu kita akan sedikit terganggu ya, tentu situasi tidak kondusif di kelas itu. Nah, di awal-awal itu saya mungkin agak sedikit emosi ya, agak sedikit emosi melihat anak yang seperti itu. Namun di kesempatan berikutnya itu akan saya coba dengan anak yang suka tidur itu menanyakan, bisa jadi mereka dalam keadaan bermasalah. Oke. Jadi situasinya di kelas jadi tidak kondusif. Jadi Ibu terbawa emosi katanya Bu ya. Oke. Jadi ini kira-kira nih Bu ya, yang mempengaruhi anak itu berperilaku seperti itu apa Bu? Kira-kira nih Bu ya. Jadi ada di beberapa ruangan atau beberapa kelas yang saya masuki tetap ada anak yang seperti itu. Ketika saya sudah lakukan pendekatan dengan anak itu, beragam permasalahan yang muncul. Ada yang menyatakan yang pertama, anaknya tidak mendapat perhatian orang tua di rumah, sehingga pengaruh gadget atau pengaruh HP yang ada di tangannya itu sangat mempengaruhi dia. Jadi setiap malam mereka itu hanya main game online Bu, sampai dini hari. Akhirnya tentu subuh terlambat bangun dan akhirnya pasti ngantuk di kelas, apalagi ketika menghadapi pembelajaran saya yang kurang diminati oleh siswa. Nah, jadi perhatian saya sudah mendapat satu masalah yang mengakibatkan anak tidur itu adalah kurangnya perhatian orang tua. Nah, yang kedua itu juga dia tidak mengetahui, apa yang akan dilakukannya di rumah. Artinya ya kalau saya ini masih mengkategorikan sebenarnya terhadap perhatian orang tua. Orang tua cukup membiarkan gitu, tidak melihat apakah anaknya ada PR atau tidak. Nah, jadi cukup pembiaran orang tua gitu. Oke. Jadi yang mempengaruhi tadi Bu ya, perhatian orang tua. Anak bermain gadget sampai dini hari, sampai tengah malam, sehingga saat pembelajaran Ibu dia ngantuk dan oke. Jadi dari permasalahan Ibu tadi, situasi apa yang Ibu inginkan sekarang? Tentu dari permasalahan itu saya menginginkan situasi pembelajaran saya ingin kondusif. Anak-anak yang tadinya tidur itu kan ingin saya rubah supaya mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Dia bisa menahan rasa kantuk, atau dia bisa nanti menghilangkan rasa kantuknya sama sekali ketika belajar dengan saya. Tentu itu yang saya impikan. Siap. Jadi ingin anak itu fokus sehingga pembelajaran di kelas menjadi kondusif, perhatian tercurah kepada pembelajaran yang Ibu sampaikan ya Bu ya. Ini kira-kira apa nih Bu yang bisa mewujudkan harapan Ibu tadi Bu? Saya punya gambaran untuk bisa mewujudkan harapan. Yang pertama itu saya melakukan pendekatan terhadap anak-anak yang suka tidur tadi. Tentu saya tanya solusi apa masalah dia, kemudian kita memberikan solusi atau jalan keluar supaya mereka berubah. Dan juga bisa dengan kalau memang itu adalah penyebabnya perhatian orang tua yang kurang, jadi kita berkomunikasi juga dengan orang tuanya sehingga
ada komunikasi dua arah antara saya dengan orang tuanya. Jadi kita sama-sama merubah kebiasaan anak yang kurang baik di rumah. Kemudian mungkin juga hal itu bisa terjadi, bisa saja karena mungkin model pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu monoton sehingga cepat mengundang rasa kantuk. Nah, jadi saya juga akan merubah cara saya mengajar yang lebih interaktif dengan siswa sehingga mereka termotivasi, tidak sempat untuk ngantuk, Bu. Jadi mereka asik untuk belajar. Nah, itu Melakukan pembelajaran yang bervariasi Iya, ya Bu ya. iya. Oke, sekarang ini yang ingin Ibu wujudkan melakukan pendekatan terhadap anak, melakukan komunikasi dua arah ya Iya. Bu, merefleksi diri tentang pembelajaran yang Ibu lakukan, bagaimana supaya tidak monoton, bisa Iya. bervariasi ya Bu ya. Oke, apa ada gagasan lain nih Bu? Selain itu Bu, ada gagasan lain? Untuk saat ini kalau selain saya memanggil orang tua, berkolaborasi dengan orang tua, kemudian menciptakan pembelajaran yang lebih aktif lagi di kelas, mungkin yang bisa lagi saya ambil gagasannya itu untuk merubah situasi seperti itu adalah dengan menerapkan pembelajaran tutor sebaya. Ya, menerapkan pembelajaran tutor sebaya. Bisa saja si anak ini timbul merasa ngantuk dengan kebosanan saya. Tetapi ketika temannya yang mengajarkan, bisa saja dia lebih semangat untuk belajar. Nah, baru dengar saya ini Bu, tutor sebaya ya Bu ya. Tutor sebaya, temannya yang mengajar ya Bu ya. Oke. Jadi kira-kira apa yang harus Ibu siapkan Ibu untuk menciptakan gagasan Ibu tadi yang harus dipersiapkan Ibu ya, dari pembelajaran tutor sebaya, komunikasi dua arah antara orang tua, apa yang harus Ibu siapkan Bu menuju ke arah sana Bu? Oke. Yang tergambar dalam pikiran saya, langkah-langkah yang harus saya persiapkan untuk menyiapkan itu semua. Yang pertama sekali itu adalah saya harus mencari tahu, ya, harus mencari tahu minat dan bakat anak, ya, minat dan bakat anak, apakah dia berminat di dalam pembelajaran saya atau tidak. Kemudian saya harus mengetahui cara belajar anak, apakah dia cara belajarnya bisa dengan metode ceramah, atau dia lebih cenderung langsung ke praktek, atau dia lebih suka dengan audio, mungkin mendengarkan, menonton video dan segala macam. Itu dulu yang pertama. Ketika setelah saya mengetahui metode-metode anak seperti itu, kemudian otomatis saya akan mencoba melakukan asesmen diagnosis non kognitif yang ingin mengetahui perasaan si anak pada saat pembelajaran. Ketika itu semua sudah saya terapkan, baru saya bisa merancang pembelajaran Bu. Ya, saya akan rancang pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Mungkin dengan hal seperti itu diterapkan, mereka tidak memiliki kesempatan untuk tidur di kelas lagi. Itu yang tergambar. Iya, Bu. Oke, sekarang ini Bu, dari gagasan-gagasan Ibu tadi, kira-kira ini Bu, siapa yang bisa dimintai dukungan nih Bu untuk mewujudkannya Bu? Oke. Ya, itu yang jelas kalau ada permasalahan seperti itu yang bisa saya mintai dukungan, yang pertama itu adalah guru BP. Saya akan berkonsultasi dengan guru BP untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu. Mungkin mereka ada punya teori atau metode yang lebih jitu. Kemudian juga berkolaborasi dengan wali kelas untuk menghadirkan orang tua ke sekolah. Dan kemudian juga bisa saja saya bisa bekerja sama atau minta pendapat dengan kepala sekolah untuk menghadirkan, ya bisa saja kalau permasalahan anak nanti sudah terlalu dalam, entah menghadirkan psikolog ke sekolah untuk menetralkan situasi itu. Oke, guru BP, rekan sejawat, Wali kelas, ya. kelas ya Bu ya, yang dukungannya Bu ya. Iya. Oke. Sekarang ini nih Bu, apa yang bisa disimpulkan nih dari sesi sharing kita nih Bu, dari tadi sampai sekarang nih, yang Ibu simpulkan dari sesi percakapan kita, sharing kita, apa ini Bu?
yang bisa saya simpulkan tadi, saya memiliki permasalahan dalam menghadapi anak yang suka tidur di dalam kelas saat pembelajaran saya. Kemudian setelah kita bincang-bincang, saya melihat titik terang, ya, agak sedikit melihat titik terang untuk mengatasi anak yang tidur di kelas tadi dengan cara melakukan pendekatan dengan orang tua untuk merubah metode pembelajaran yang digunakan di kelas, kemudian dengan bekerja sama dengan kawan-kawan di sekolah, baik itu guru BP, wali kelas, dan mungkin kepala sekolah. Itu. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Jadi terpecahkan solusinya. Ada titik ujungnya. Jadi mungkin sekarang sharing kita sudah ada titik terangnya ya Bu. Jadi alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Jadi mungkin itu aja ya Bu ya. Sesi sharing kita sangat singkat nih Bu Yasni. Iya. Jadi saya nih berharap lain kali pertemuan kita yang berikutnya saya ingin mendengarkan kabar baik nih tentang murid tadi, peserta didik Ibu yang sudah tidur. Mudah-mudahan ada perubahan ke arah yang lebih baik dengan solusi yang Ibu katakan tadi Bu Yasni ya. Iya. Ya Bu, itu aja mungkin sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti dalam coaching yang dengan permasalahan yang lain, atau ini yang lebih baik lagi dengan permasalahan yang lain. Oke. Assalamualaikum Bu Yasni. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Liza sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya, permasalahan saya di sore hari ini. Agak sedikit lega di hati karena sudah mendapatkan langkah-langkah untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Yasni. Oke Bu Liza, kayaknya seru sekali kegiatan coachingnya bersama coachnya ya. Ya Pak, alhamdulillah Pak. Baik Bu Liza, ada satu pertanyaan yang ingin saya pertanyakan. Apa yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan coaching tersebut? Kemudian indikator ketercapaian apa yang telah Ibu capai dalam kegiatan tersebut? Dari sesi coaching dengan Ibu Yasni tadi, dari mengajukan pertanyaan berbobot, di sini saya melahirkan pertanyaan dari jawaban Bu Yasni. Alhamdulillah menemukan solusi di mana Bu Yasni bisa mencari solusi atas masalahnya tentang anak yang tidur di dalam kelas, di mana di sini Bu Yasni melakukan pembelajaran tutor sebaya dari solusinya tadi, melakukan komunikasi dengan orang tua, melakukan pembelajaran yang tidak monoton, yang bervariasi. Itu Pak Andre dari pertanyaan yang lahir dari mendengarkan coaching. Ya, solusinya akhirnya terpecahkan dari pertanyaan-pertanyaan terbuka yang saya ajukan, juga indikatornya tercapai. Berarti indikator-indikator itu sudah tercapai Bu Liza ya. Insyaallah Pak. Baik Bu Liza, ini hasil catatan saya selama observasi. Yang pertama itu Bu Liza, saya sudah mencatat bahwasanya Bu Liza itu sudah memiliki sikap yang terbuka sesuai dengan indikator yang Bu Liza inginkan. Ya Pak. Ya, kemudian Bu Liza sudah ada sikap sabarnya, sosial emosional sabarnya sudah ada, di mana Bu Liza mendengarkan seorang coachnya tanpa terburu-buru, mendengarkan sabar, sehingga sepertinya tadi dengan sabar mendengarkan, seolah pertanyaan yang keluar itu sesuai spesifikasinya menuju identifikasi masalah seorang coach ya Bu ya. Oke. Kemudian di sini coachnya ada sedikit kepo, ya ada sedikit kepo, ya rasa ingin tahunya selalu digali terhadap coachnya Bu Liza ya. Mudah-mudahan Bu Liza juga ada menghadirkan seorang coach itu untuk udah mulai menghadirkan nih Bu Liza, menghadirkan sepenuhnya untuk seorang coachnya gitu coach. Oke Bu Liza, itu catatan-catatan saya. Mudah-mudahan kedepannya bisa dikembangkan lagi Bu Liza. Terus Bu Liza,
Yang ingin saya pertanyakan adalah kompetensi apa lagi yang ingin Bu Liza kembangkan untuk kegiatan coaching selanjutnya gitu, jika Bu Liza dapat peran kembali menjadi seorang Pas ya coach. Pak ya. Karena tadi saya sudah mengembangkan 2 kompetensi, mungkin di lain sesi coaching selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi pendengar aktif. Oke, menjadi seorang pendengar yang aktif ya. Artinya Bu Liza sebenarnya tadi kegiatannya sudah mengarah-arah sebagai pendengar aktif Iya. karena mendengarkan dengan sabar gitu. Ya, jadi sebenarnya itu pertanyaan untuk Bu Liza sebagai coach kemudian hari gitu kan. Oke Bu Liza, sebenarnya memang seorang coach itu harus memiliki 3 peran itu Bu Liza, 3 peran kompetensi itu. Mudah-mudahan kedepannya dapat sama-sama kita kembangkan Bu Liza ya. Amin. Oke, kegiatan hari ini hanya itu yang dapat saya sampaikan Bu Liza. Semoga kedepannya kegiatan coaching ini tidak berhenti sampai sini saja, dapat dikembangkan Bu Liza ya sebagai coach yang baik. Oke Bu Liza, itu Pak. saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Assalamualaikum Bu Yasmin. Waalaikumsalam Bu Liza. Oke. Ini kita mau melakukan coaching ya Bu ya. Iya. Oke. Di sini saya sebagai pengamat, saya ingin berdiskusi nih sedikit tentang rubrik penilaian coaching kita Bu. Iya. Yang saya observe di sini, apakah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi dengan tanggung jawab ya. Iya. Selain sesuai dengan alur Tirta, saya juga di sini melakukan pengamatan tentang kompetensi nih Bu, 3 kompetensi. Kompetensi pertama pendengar aktif, present dengan pertanyaan berbobot. Ya Bu ya. Itu pengamatan yang akan saya lakukan dalam sesi coaching kita kali ini ya Bu. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya Ibu, kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nih dalam coaching kali ini? Baik Bu Liza, di sesi coaching kali ini itu saya berkeinginan mengembangkan kompetensi present hadir seutuhnya untuk coach dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Mengajukan pertanyaan berbobot dengan present ya Bu. Iya. Oke. Nih, dalam kompetensi pertanyaan berbobot dan present, kira-kira apa yang secara spesifik ingin dikembangkan Bu? Yang ingin saya kembangkan pada saat present atau hadir seutuhnya itu adalah benar-benar saya ingin konsentrasi mencurahkan perhatian terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coach. Kemudian ketika coach menyampaikan permasalahan itu, dari apa yang disampaikannya saya bisa menggali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh coach. Oke. Jadi yang Ibu ingin gali itu pertanyaan yang lahir dari coach ya Bu ya, mendengarkan pertanyaan dari coach, yang itu yang ingin Ibu gali. Baiklah Ibu, kita lakukan lagi sesi coaching kita. Kita mulai sesi coaching kita antara Ibu dengan Pak Andre ya Bu. Iya, baik, siap. Baik, terima kasih Bu. Saya akan mengcoaching Pak Andre. Terima kasih Pak Andre hari ini sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dengan saya. Ya, semoga dari cerita kita nanti ada menghasilkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Oke, baik, sebelum kita mulai coaching, mari kita rilekskan dulu supaya permasalahan kita bisa dinyatakan dengan sempurna. Ya Pak, ayo kita tarik nafas.
Kita buang lewat hidung. Sekali lagi. Ya, sekali lagi Pak. Oke, alhamdulillah semoga ini dapat membuat kita sedikit lebih lega. Baik, Pak Andre, waktu kita hanya ada 15 menit untuk pertemuan di sore hari ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apa yang menjadi tujuan dari pertemuan kita ini untuk Bapak? Baik, Bu Yasni, Ya. terima kasih untuk dapat meng-coaching saya hari ini. Tujuan pertemuan hari ini, Bu, saya ingin menyampaikan satu permasalahan. Mungkin nanti bisa terluahkan dalam sesi kita kali ini, di mana permasalahan saya ini mengenai peserta didik saya, yang mana peserta didik saya itu sekarang sudah berada di kelas 4. Jadi setiap kali saya masuk itu, Ibu, dia selalu seperti minta perhatian. Jadi belajarnya itu seperti uring-uringan, diperhatikan dulu dia, baru dia mau belajar gitu. Itu nih permasalahan yang ingin saya ungkapkan hari ini. Peserta didiknya cewek atau cowok, Pak? Cowok, Bu. Oh, cowok. Oke, baik. Kalau begitu ada yang ingin mendapat perhatian lebih dari Bapak yang itu Iya. permasalahannya sekarang. Nah, sekarang kalau kita sharing, Bapak sharing mengungkapkan masalah dengan saya, Bapak menginginkan ukuran keberhasilan kita dari hasil coaching ini nanti apa? Ya, saya ingin keberhasilan dari hasil coaching ini nanti saya menginginkan nanti saya mendapatkan satu solusi, Ya. yang mana solusi itu karena saya yang tahu tentang anak didik saya, dan solusi itu saya harapkan memang keluar dari keinginan saya, Bu, yang dapat saya implementasikan. Oh, baik. Kalau begitu Pak, sekarang untuk mengatasi masalah Bapak itu atau untuk mencari solusi itu, kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang? Ya, Bu, kesempatan yang saya miliki ini, yang pertama, kesempatan yang saya miliki, walaupun saya bukan seorang guru kelas, Bu, ya, saya cuman di situ notabene adalah guru mata pelajaran olahraga. Ya. Kesempatan saya dapat berkolaborasi dengan wali kelasnya. Saya akan bertanya-tanya apakah memang dengan saya saja anak itu seperti itu, Iya, iya. atau dengan wali kelasnya juga seperti itu, Iya. ataupun sama guru mata pelajaran lain juga seperti itu. Yang dia bersikap bermanja-manja seperti Iya. itu ya Pak, baru menyimak. Apakah hanya dengan Bapak atau dengan guru kelas juga, atau Iya. dengan guru agama mungkin ya, karena Iya. di SD kan seperti itu. Iya, benar, Bu. Oke. Apa yang menjadi kekuatan Bapak untuk bisa menyelesaikan masalah seperti ini? Ya, Bu, kekuatan saya, Bu, yang pertama itu karena saya merasa yang pertama itu saya sudah memiliki kemampuan pengetahuan, terutama saya dapat pengetahuan itu menjadi seorang calon guru penggerak. Di mana pengetahuan itu saya dapat di saat modul 1.4, Bu. Oh iya. Ya, saat kita dalam kegiatan budaya positif. Ya. Jadi mudah-mudahan, karena di sekolah saya itu tidak ada seorang guru konselor gitu, guru BP nggak ada gitu, Bu. Oh, iya. Jadi akhirnya pandai-pandai saya dengan kemampuan, dengan seadanya, saya akan coba untuk menggali kira-kira anak itu sampai mana nanti bisa saya tangani, dan mudah-mudahan ada perubahan ke sisi yang sekarang saya anggap sisinya negatif, Bu, mudah-mudahan bisa menjadi ke sisi positif. Penerapan sih gitu ya, restitusi ya. Iya, benar, Bu. Hebat calon guru penggerak kita. Oke, sekarang untuk pendekatan kepada murid itu yang tadi minta perhatian Ya. dari Bapak itu, kalau kita ambil rentang skalanya antara 1 sampai 10, itu kondisi Bapak sekarang itu ada di skala berapa? Ya, kondisi saya sekarang masih ada di skala 5, Bu. Skala 5. Ya. Bapak ingin meningkatkan jadi skala berapa? Saya ingin meningkatkan kemungkinan ke skala 7, biar lonjakannya tidak langsung naik gitu, Bu. Karena ini masalah karakter gitu. Iya, dari skala 5 ke skala 7. Lalu untuk mencapai skala 7, apa Iya. rencana tindakan yang akan Bapak lakukan? Oke, Bu.
Rencana tindakannya yang pertama itu saya sudah mencoba membuat satu analisis. Saya sudah mencoba mengidentifikasi anak ini ranahnya di mana gitu. Apakah dia memang siklusnya itu berada dari lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah ya. Akhirnya saya sudah mencoba identifikasi, saya coba bertemu dengan guru-guru saya yang mengajar anak ini, terutama wali kelasnya. Dan hasil daripada identifikasi pertama yang berada di sekolah, artinya intern Bu ya, yang di sekolah, ini anak ini siklusnya sama Bu, bukan kepada saya saja gitu. Artinya global. Ya, semua guru diperlakukan sama. Malahan sempat sampai kata guru itu saking kurangnya diperhatikan, dia sampai guling-guling di lantai ya. Oh, ya. Biasa ya. Oke, berarti artinya boleh kita ambil kesimpulan yang tadi, tingkah laku si anak ini tidak hanya tertuju kepada bapak. Iya. Artinya berarti permasalahan kalau dengan bapak tidak ada sebenarnya. Tidak ada. Artinya permasalahannya global ya. Iya, global. Semua guru mapel yang lain juga diperlakukan seperti itu, kemudian dengan wali kelasnya juga diperlakukan seperti Iya, itu. benar. Nah, jadi untuk mengubah anak tadi Ya. itu apa strategi-strategi yang akan Bapak lakukan? Ini Bu yang paling berat saya rasa, yang ingin tantangan yang paling berat yang ingin saya capai gitu. Yang pertama itu adalah yang strategi pertama, saya sudah mencoba menganalisis ini faktor penyebabnya ada di orang tua ataukah motivasi orang tuanya di rumah untuk anaknya belajar itu seperti apa. Apakah anak ini kurang kasih cinta dan kasih sayang di rumah, sehingga perasaan ini dituangkannya di luar gitu Bu. Nah ini yang ingin saya gali gitu, yang pertama. Yang kedua, nanti setelah saya gali itu, saya akan ambil step by stepnya, kira-kira jalan apa, tindakan apa yang ingin saya lakukan. Sepertinya seperti itu Bu. Jadi setelah Bapak mengatur rencana, mengatur strategi agar si anak yang minta perhatian lebih ini tadi berubah. Ya. Nah, kalau Bapak terapkan rencana dan strategi itu, ukuran keberhasilan Bapak di rencana Bapak tadi itu apa? Ya, ukuran keberhasilan di rencana itu saya tidak muluk-muluk Bu. Saya ingin minta di 60% jadilah. Artinya dari 50% ke 60% hanya 10%, tetapi ada perubahan karakter dari anak tersebut. Berarti di situ bisa kita ambil kesimpulan ukuran keberhasilan Bapak terjadinya perubahan sikap anak, ya kan, terjadinya sikap anak. Nah, untuk mencapai itu, adakah teman-teman atau rekan sejawat yang akan mendukung kegiatan Bapak itu? Iya Bu. Untuk mencapai itu, saya sudah coba juga berkolaborasi di sekolah bersama rekan sejawat, terutama dengan wali kelasnya. Yang pertama, yang kedua dengan guru-guru mata pelajaran lain yang mengampu, yang memang mendidik anak tersebut. Yang ketiga, ini saya akan coba nanti langsung keluar karena minimnya pengetahuan sosiologi tentang psikolog anak di sekolah kami sangat minim. Saya akan coba berkolaborasi langsung sama psikolog Bu. Ya, mudah-mudahan kalau seandainya bisa dan berkenan, saya ingin bawa beliau ke sekolah saya, psikolog ini. Kira-kira anak ini di ranah mana gitu. Karena kurangnya minimnya pengetahuan kami ini sebagai guru gitu, tentang menangani karakter anak yang seperti ini. Karena pendekatan-pendekatan yang lain sudah saya coba lakukan, metode pembelajaran studi kasus sudah saya terapkan Bu. Saya ajak anak ini seperti teman, saya akrabi, saya kayaknya nggak mau. Iya, berubahnya hanya sebentar gitu. Kemudian diulang lagi. Iya, kemudian besok ngulang lagi. Dikerasi seperti itu juga, dikerasi sampai saya mencoba metode membuat anak ini merasa bersalah. Memang menangis dia Bu. Ya, memang dia menangis. Akhirnya, iya Pak, besoknya diulang lagi gitu. Ya, artinya perubahan yang dilakukannya belum permanen. Iya, belum permanen gitu. Oke, baik. Seru juga permasalahan yang Bapak hadapi sebenarnya. Iya Bu. Tadi di awal saya malah berpikir ini mencari perhatian apakah karena hanya gurunya laki-laki gitu. Iya. Ternyata justru muridnya adalah laki-laki. Nah,
sekarang tadi juga Bapak sudah mencoba berkolaborasi dengan guru mapel, dengan wali kelas, dengan kepala sekolah, dan bahkan punya rencana untuk memanggil psikolog. Sekolah. Ya, tindak lanjut dari rencana-rencana Bapak itu kira-kira yang akan dilakukan pertama sekali apa? Ya Bu, tindak lanjutnya yang pertama adalah Bu, saya tetap akan mengidentifikasi kemungkinan saya akan nyamperin ke rumah anak tersebut. Nah, Ya, saya ingin sekali berjumpa dengan orang tuanya. Yang saya takutkan adalah Bu, anak ini bukan besar dengan orang tuanya. oh iya. Karena notabene di tempat saya mengajar itu, kadang banyak orang tuanya itu mencari nafkah keluar desa. Iya. Sehingga anak ini dititipkan terhadap orang tuanya dengan neneknya gitu Bu. Saya takutkannya seperti itu, sehingga akhirnya anak ini karena dengan nenek, didikan dengan nenek kan beda Bu dengan orang tua. Akhirnya disitulah dia merasa Lebih bermanja. iya, rasa cinta dan kasih sayangnya itu berbeda gitu Bu. Sehingga ingin menimbulkan perasaan yang ingin didapatkan dia tidak dapat di rumah, di sekolah gitu. Iya, keren. Oke, baik Bapak. Berarti tadi dari permasalahan sudah ada, kita mulai dari permasalahan, kemudian kita sudah mendapatkan strategi dan solusi untuk pemecahan masalahnya sampai kepada kolaborasi dengan siapa, kemudian tindak lanjut yang pertama sekali yang akan Bapak lakukan itu juga sudah tergambar. Ya. Artinya dari cerita kita di sore hari ini kita tinggal aksi nyatanya Pak. Ya, Dan benar, kita, Bu. Bapak tinggal melaksanakan. Semoga apa yang ketika Bapak nanti berhadapan dengan orang tua anak ini bisa menjadi pemecahan suatu masalah yang dihadapi di sekolah Bapak. Amin, amin, amin. Bapak sudah ada gambaran untuk melakukan ini semua? Sudah tergambar? Alhamdulillah sudah Bu. Oke. Bapak sudah merasa sedikit lega? Seperti yang tadi Alhamdulillah saya? sudah sangat lega Alhamdulillah. sekali gitu. Oke. Kalau begitu saya sangat bersyukur sekali pertemuan singkat kita ini itu bisa membuahkan suatu solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Bapak tinggal praktekkan, kemudian ketika kita berjumpa kembali nanti saya akan mendengar cerita dari Bapak bahwa si anak yang tadinya bermanja-manja itu lebih mandiri di dalam pembelajaran di kelas, ya Pak ya. Benar Bu. Oke, baik. Mungkin karena waktu kita terbatas, kita cukupkan sampai di sini dulu karena langkah-langkah yang ditempuh itu sudah sangat nyata di depan mata, tinggal kita laksanakan saja. Ya Siap. Pak, selamat bertugas Bapak. Oke, Terima kasih semoga banyak, solusinya Bu. menjadi solusi yang terbaik. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan curahan dan mudah-mudahan apa yang saya inginkan ini dapat saya laksanakan Bu. Amin, 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 amin. Terima kasih Bu. Ya, mari. Coaching yang luar biasa antara coach dan coach yang luar biasa juga ya Bu ya. Oke Bu Yasni, ya, dari observasi saya tadi, dari pengamatan saya tadi Bu, presensinya dapat, Ibu bersikap ingin tahu lebih banyak dari coachnya dapat, Ibu bersikap sabar menghadapi coachnya dapat, bersikap terbuka terhadap coach ya Bu ya dapat juga. Alhamdulillah. Baik, dari mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Yasmi, pertanyaan yang lahir dari mendengarkan Pak Andri, dapat juga itu Bu, saya tangkap tadi Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari apa yang Ibu dengar dari jawaban Pak Andri, terus membuat coach berpikir, mengeluarkan ide-ide baru, merenung, membuat Pak Andre berkhayal tentang ide-idenya, solusi-solusinya. Dapat juga dari pertanyaan berbobot, dan Ibu juga mengajukan pertanyaan di saat yang tepat, membuat jedah ya Bu, tidak terburu-buru. Alhamdulillah, kompetensi yang ingin dicapai baik. Alhamdulillah. Mungkin nanti di pertemuan coach yang berikutnya nih pendengar aktifnya lagi yang lebih berkembang ya Bu ya. Insya Allah, siap. Oke. Itu aja mungkin masukan dari saya Ibu Yasmi dan Pak Andre. Terima kasih Ya, Bu. makasih Bu Ya. Lisa. Kita akhiri sesi coaching kita Ya. sore hari ini ya Pak Andre dan Pak Ibu Yasmi ya. Ya. Oke. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.